Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling takhta itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuhanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang ini kita sudah anak-anak Allah, tetapi bagaimana keadaan kita kelak belum nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih, banyak orang suka mencari kehormatan, pujian, kekuasaan, harta,
Dan ketika menganggap dirinya mempunyai segala-galanya, entah kedudukan, pangkat jabatan, dan menganggap dirinya berbeda dari orang lain. Langkah hidup seperti ini tentu menjauhkan orang dari apa yang disampaikan oleh Yesus bagi kita sekalian pada peringatan, pada pesta semua orang kudus ini. Langkah untuk mencari kehormatan, pujian, dan menganggap diri memiliki kedudukan dan berbeda dari orang lain akan menjadikan orang untuk mudah sombong dan jauh dari kerajaan Allah. Yesus menegaskan bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk pantas layak dalam sukacita hidup surgawi, orang perlu memiliki sikap kerendahan hati, ketulusan hati, dan kekudusan hidup. Hidup orang yang memiliki kerendahan hati, ketulusan, keikhlasan, dan kesucian hati yang pantas dan masuk diam dalam kerajaan Allah. Merayakan hari raya semua orang kudus kiranya memotivasi kita untuk hidup lebih rendah hati, hidup lebih suci, hidup lebih kudus. Mari kita menjumpai Tuhan dengan kekosongan diri dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Inilah semangat kerendahan hati yang harus menjadi pilihan hidup, pilihan sikap yang perlu untuk kita hidupi. Kita berdoa semoga kita dijauhkan dari kesombongan, keangkuhan diri kita, dan sebaliknya kita kenakan kerendahan hati, ketulusan, dan kesucian hati. Semoga demikian. Amin.